Dan Pak Sekum, kemudian mes Aceh Besar juga ini, ketua dan Sekum ya, sudah mendunia mes kita. Ini yang kita harapkan ya. Mes-mes kabupaten kota lain begitu juga harapan kami supaya kerja mes provinsi ini menjembatani saja ya. Kalau mes-mes daerah kabupaten kota semuanya hebat-hebat seperti mes kota Banda Aceh dan mes Aceh Besar, maka mes Aceh akan ikut mendunia. Itu posisinya. Jadi kami sangat mendukung ya. Bukan berarti mes kabupaten hebat, otomatis mes Aceh lebih pasti akan ikut hebat. Namanya hidupnya ya. Jadi itu tidak bisa dipungkiri. Kita terus mendukung. Jadi sudah lahir 12 mes kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Mes Kota Banda Aceh, mes Aceh Besar, mes Sabang, mes Pidi Jaya, mes Pidi, mes Nagan Raya, mes Aceh Barat, mes Aceh Jaya, mes Langsa, mes Losmawe, Simelu, dan terakhir mes PD Kota Bir. Nanti kita nanti ya, jangan ampun ya. Kita nanti dengan pengurusan mendatang nanti kita akan lantik supaya bisa juga mengikuti irama mes-mes kota kabupaten yang ada di kota lain. Kita nanti pun siapapun yang terpilih ketua sudah pasti arahnya sudah ada ya. Struktur di bawahnya nanti tergantung ketua terpilih nanti yang akan menentukan. Kalau kita ini nanti tidak sampai kepada kepengurusan di bawahnya, kita menentukan ketua saja. Nanti di bawahnya akan ditentukan oleh izin ke ketua umum. Bagaimana kelanjutan mes dengan berbesar hati Pak Aminullah untuk dipersilakan mencari pengganti, tapi yang levelnya lebih tinggi dari yang sudah ada selama ini, sehingga jatuhlah calon kandidat Pak Waguf Haji Fatullah SG menjadi calon tunggal mes Provinsi Aceh 2025-2030 mendatang. Kemudian untuk dana anggaran, ya kalau acara ini saya pikir seminar nasional sudah cukup banyak, seminar nasional pelantikan pengurus, seminar nasional ini ada masing-masing sudah ditayangkan dalam kondisi yang ada ya. Kemudian kami membentuk mes kabupaten kota. Kemudian kalau saldo mes per posisi sebelum acara ini, nah ini juga acara hari ini kita hanya minta sponsor dari Mustaqim Aceh, Irma Wakila, Mahira, Kamahira sama Betor Rahman. Beri-beri juga. Beri-beri juga. Jadi hanya dari situ saja karena memang anggaran untuk kali ini nggak banyak. Makanya kami tidak libatkan BSI. Nanti Pak Sepul ada giliran BSI. Ada giliran dengan Pak Indra nanti waktu pelantikan kita akan hadirkan menteri ya. Yang urusan besar-besar itu baru BSI. Kalau ini biar urusan kami aja. Ya, jadi posisi sampai kemarin sebelum pelantikan saldo mes kita berjumlah lebih kurang 11 juta. Cukuplah untuk acara ini. Ya, cukuplah untuk acara ini. Ini mereka semua. Jadi kalaupun nanti kita semua bilang setuju nggak anggaran ini, kalau nggak setuju bagaimana? Orang uangnya memang nggak ada. Kalau nggak saya nombok juga siap. Pak Saiful pribadi nombok juga siap. Pak Ijir juga siap nombok ini. Karena memang tidak ada. Yang penting setiap ada event kegiatan apapun namanya, baik itu seminar, baik itu FGD, baik itu rapat-rapat lainnya, kita bentuk kepanitiaan yang bertanggung jawab terhadap pokok acara. Dan 1 hari 2 hari setelah acara mereka membuat pertanggungjawaban biaya yang ditandatangani oleh Pak Ketum, Bendahara, dan saya sebagai sekretaris yang mengetahui. Sehingga saldo kas mes memang tidak ada satupun yang dimanipulasi, tidak ada satupun yang digunakan untuk kepentingan di luar kepentingan pengurus inti, ya tidak ada. Ya oleh sebab itu ke depan dengan kepengurusan terbaru ini nanti ketuanya lebih hebat lagi, harapannya mes di Provinsi Aceh lebih mendunia Bu Amina, insyaallah ya. Lebih hebat, lebih mendunia. Jadi harapannya untuk lebih berkembang. Ini mungkin gambaran sebagai laporan pertanggungjawaban dari Ketua Umum yang dana mes dari awal sampai sekarang. Sebenarnya sepintas sudah disampaikan oleh Pak Sekjen tadi.
Nah, namun demikian boleh kami sampaikan yang bahwa dana kita rata-rata setiap event selesai, tidak ada saldo. Jadi pun kalau kami sampaikan saldonya nihil, dan sekarang hanya sebelum acara ini ada kemarin lebih kurang 9 juta rupiah, dan ini mungkin akan selesai dengan 11 juta. Kita wariskan itu dalam keluarga ini. Bapak Ibu berbahagia, kemarin saya tanyakan ke panitia, ini proposalnya kenapa hanya DPR saja, tidak ada ke Bang Aceh dan ke BSI. Pak Saiful hadir di sini. Mereka katakan itu Pak untuk event lebih besar. Ini Pak Saiful siap-siap. Tadi hadir Pak Hendra, sudah ada acara lain, ada acara katanya hadir kemarin ke sana, sudah saya bisikan katanya siapa katanya. Kemudian Pak Saiful juga di sini. Apalagi nanti Bang Aceh wakil gubernur yang diperintahkan pasti besar. Jadi kira-kira demikian Bapak Ibu berbahagia. Dan oleh karenanya kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Bapak Ibu pada hari ini, pada sore berbeda ini, dalam keadaan lapar masih buka puasa bersama, tapi tetap terhadir dari Birin, dari Dok Semawe, Langsa, bahkan tadi saudara kita dari Simulu, Pak ya, rencana hadir tapi mungkin karena kapal tidak berangkat maka tidak hadir di hari ini. Demikian kami sampaikan, terima kasih lagi. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Pak Bendara untuk mengambil tempat kembali. Dan saya akan kembalikan ya kepada Ketua ST, dan sebelum nanti demisioner, kita akan dengarkan sambutan dari Pak Wakil Gubernur, karena ini belum ditetapkan, sebentar lagi akan ditetapkan. Kita akan komunikasi secara Zoom dengan Bapak Haji Fadlullah. Kami mohon kepada Pak Baik, kami persilakan untuk menyampaikan Pak. Di sana lagi buka puasa. Jakarta. Oh, di sana dulu. Maka kami sebagai Ketua SD mau menyatakan bahwa pengurus lama telah dimisioner. Tapi sudah diketuk palu, Pak. Dalam sistem sidang kalau palu sudah diketuk sudah sah. Kecuali kita kembali. Nah. Baik, tidak masalah. Karena Pak Wali Kota kita semua mengetahui, kita sangat bersyukur kerendahan hati beliau, dengan ada beliau kita cukup banyak kegiatan terjadi. Apa yang disampaikan oleh Pak Sikum tadi termasuk Banda Aceh dan Aceh Besar itu luar biasa. Baru beberapa tahun beliau itu menggema ke luar dunia. Ya. Ketua SD dan seluruh anggotanya melakukan berbagai silaturahmi, negosiasi untuk meyakinkan. Pertama-tama beliau juga tidak mau dengan salah. Cuman kami mengingat menimbang meyakinkan, saya akan menyampaikan syariat Islam di Aceh bidang ekonomi, karena di luar syariat 6. Itu di Ibtul Mal, Ibtul Nasab, Ibtul Ar, Ibtul Nafas, Ibtul Bi'at. Kita masuk dalam wilayah kedua, Ibtul Mal. Dalam regulasi negara, ketika tidak terlibat struktur negara, maka roda ini tidak akan jalan. Ini pertimbangan. Oleh karenanya kami negosiasi mendatang meyakinkan beliau. Saya yang bawa bersama saya, sama saya suruh langsung ditandatangan dulu. Ini sebagai saksi. Akhirnya beliau tanda tangan. Inilah yang kita lakukan agar ekonomi yang disampaikan oleh Pak Ketum kita ini jalan. Jadi tugas kita bersama mendukung, di atas nama kebenaran kita hanya mendukung. Jadi oleh karenanya kenapa terpilih beliau, mengingat pertimbangan-pertimbangan yang lain, karena beliau sekarang posisi sebagai Wagub tentu memudahkan dalam berbagai sisi dalam gerakan-gerakan MES ke depan. Dan isu yang disampaikan juga Pak Prof menyampaikan,
hari ini kita belum juga aman ekonomi syariah karena ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengundang kembali ekonomi konvensional. Jadi kalau ekonomi konvensional datang, bagaimana kanun nomor 11 2018 tentang LKS ini buyar kembali? Ini kan juga satu masalah. Masa syariat kalah dengan kompen? Ini kan persoalan juga. Kalau kita balik, masa kafir kalah dengan muslim? Muslim kalah dengan kafir. Ini kan jadi masalah kewajiban kita bersama. Jadi oleh karenanya mari bersama-sama bersatu melakukan gerakan ini. Oleh karenanya pada kekuasaan itu ada pada pemerintahan, maka itulah kami meyakinkan beliau untuk mau. Itu sebenarnya. Jadi sekian banyak alasan-alasan. Sudah konek gimana? Bahwa pemilihan yang namanya Fadlullah SD tadi ditetapkan di Aceh Besar pada tanggal 22 bulan 3 2025 dinyatakan terpilih sebagai ketua MES periode 2025-2030. Pimpinan sidang Komisi yang tahu Pak Prof. Syarijal dan Pak Suboto. Terima kasih, sehingga apa yang kita lakukan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya akan diselesaikan oleh tim tur yang ditunjuk. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus ITES lama maupun yang saat ini atas kepercayaan ini. Mudah-mudahan bersama-sama bisa kita jalankan bersama-sama di Aceh yang kita cintai. Amin. Yang terakhir saya pesan, mari sama-sama terutama MES ini sesuai visi-misi MES sendiri kita wujudkan di bumi Aceh yang cintai, dan insyaallah dengan kebersamaan kita bisa kita wujudkan. Terima kasih semuanya. Mohon maaf sekali lagi saya tidak memang di Jakarta ini di jalan teman. Mohon maaf semuanya. Baik, Pak Wagub. Kami semuanya dari peserta Muswil Aceh mengucapkan terima kasih kepada Pak Wagub, dan selanjutnya kami menunggu arahan Pak Wagub. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan acara selanjutnya adalah buka puasa bersama yang sudah disiapkan di restoran. Baik, sekarang saya MES Aceh. Ketua MES periode 2021-2024 menyampaikan selamat kepada pengurus yang baru, ketua umum yang baru terpilih, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Fadlullah. Kami yakin bahwa kepemimpinan beliau MES ke depan akan lebih hebat. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pengurus dan masyarakat dan pengusaha perbankan, asuransi yang telah mendukung kami selama ini, sehingga MES sudah berkembang 12 kabupaten kota sampai tadi. Dan kita harap nanti di kepengurusan yang baru mencapai seluruh Aceh sudah memiliki MES. Jadi kenapa sosok Pak Fadlullah yang menjadi ketua MES ini? Apa memang calon, dia kan calon tunggal berarti Pak? Nggak ada yang calon lain berarti? Ya, saya rasa begini, MES itu kita bergerak itu
dengan pemikiran, tenaga, dan juga dukungan. Yang kita harapkan melalui beliau itu selalu ada solusi dan punya kewibawaan dalam rangka kita mengajak masyarakat, mengajak pengusaha, mengajak perbankan, mengajak asuransi dan para pakar ekonomi syariah ini bahu-membahu untuk membumikan ekonomi syariah dan mencariahkan ya ekonomi di Aceh ini. Berarti ini menjawab juga salah satu isu digiringnya isu untuk konvensional masuk lagi ke Aceh atau gimana sih? Oh itu saya tidak ngerti karena ini kita tidak ini ya. Yang jelas MES adalah tujuannya adalah untuk menguatkan pelaksanaan syariat Islam. Kita tahu bahwa syariat Islam itu ada akidah, ibadah, syiar. Ini muamalah harus secara cerdas. Itu masalah itu saya nggak ngerti. Oke, siap. Terima kasih.